if you're now still haven't figured out if easy's what I'm about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fauzi Ridwansyah dengan nomor induk mahasiswa 632000580 dari kelas 633A11. Di mana video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang konsep penilaian surat berharga. Video ini sebagai bukti pengumpulan tugas ketiga manajemen keuangan oleh dosen pengampu Pak Brian Gifran. Simak video berikut ini. Pengertian surat berharga. Surat berharga atau commercial paper adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Nah, surat berharga ini sering dimanfaatkan untuk alat pembayaran dalam kegiatan transaksi perdagangan modern, khususnya pada kalangan pengusaha. Banyak di antara para pengusaha yang memanfaatkan surat berharga ini sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dinilai lebih praktis dan juga aman. Selain mampu memudahkan berbagai kegiatan transaksi, surat berharga juga berguna sebagai surat legitimasi karena surat berharga adalah panduan untuk para pemegang surat yang dinilai sebagai pihak yang mampu melakukan ataupun memiliki suatu hak tertentu. Adapun macam-macam surat berharga, yang pertama adalah wesel, cek, surat sanggup atau promes, kwitansi, biliet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Investasi. Investasi ialah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan atau return di masa yang akan datang. Karena investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangatlah penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan harga imbal balik hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Lanjut, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam, dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas disebut dengan konsol. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap pada tiap periodenya. Adapun istilah kunci dalam obligasi, yang pertama ialah nilai nominal atau par value, adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Lalu yang kedua, kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misalnya, perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat 20% yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikali sejuta sama dengan 200.000. Jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Model penilaian obligasi memiliki rumus seperti ini. VB sama dengan I dalam kurung P Viva dikali K kali N ditambah M dalam kurung P VIV dikali K kali N. Nah, keterangannya seperti ini. VB-nya adalah nilai obligasi, K-nya ialah kupon atau suku bunga, I-nya ialah pembayaran bunga obligasi, M-nya adalah nilai nominal obligasi, dan N-nya ialah periode.
Adapun contoh kasus penilaian obligasi seperti ini, nah PTX pada tanggal 1 Januari tahun 2000 menerbitkan obligasi dengan par value 10 juta dengan bunga 14% dan masa edar tahunnya 10 tahun dan bunga obligasi dibayar tahunan. Berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun? Jawabannya seperti ini. Nah, diketahui bahwa per value-nya 10 juta, K-nya atau suku bunganya 14%, N-nya ialah 10. Bunga tahunannya dihitung 10 juta 14% sama dengan 1.400. Masukin rumusnya seperti tadi, ketemu harganya yaitu 9.999 atau dibulatkan menjadi 10 juta. Premi risiko. Premi risiko ialah rata-rata tingkat keuntungan setelah dikoreksi oleh tingkat keuntungan aset tanpa risiko. Macam premi risiko yang pertama ialah premi maturity. Semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Lalu yang kedua, premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai risiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Lalu yang ketiga, premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Lalu yang terakhir, premi inflasi. Inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko yang meningkat. Adapun contoh kasusnya seperti ini. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya, sesuatu obligasi nilai nominal 10 juta dengan kupon rate-nya 14% dan masa edar tahun 10%. Bunga obligasi dibayar tahunan. Jika tingkat pengembalian diharapkan 12% dan 16%, hitung menggunakan nilai obligasi. Jawabannya seperti ini. Nah, yang pertama ini dihitung dulu, yang awalnya tadi 14%, hasilnya 10 juta. Nah, lanjut yang kedua, ini dengan bunga suku bunganya 12% dengan hasilnya 11.130.000. Lalu yang ketiga, dengan suku bunganya 16%, hasilnya 9.036.000. Kesimpulannya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya. Sebaliknya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih tinggi dengan harga nominalnya. Saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu saham. Ini adalah bentuk jamaknya dari musahamah yang berarti bagian atau bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Dua alasan membeli saham, yaitu yang pertama untuk memiliki perusahaan dan juga untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Pemegang saham berhak atas dividen. Jika dividen tersebut dibayarkan, selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau capital loss. Saham terdapat dua jenis. Yang pertama, saham biasa dan juga saham preferen. Jenis saham pertama ialah saham biasa. Saham biasa ini dibagi dua. Yang pertama ialah penilaian saham yang dipegang satu periode. Lalu yang kedua, penilaian saham yang dipegang selamanya. Nah, jenis yang kedua ini yang dipegang selamanya dibagi lagi menjadi tiga model. Yaitu yang model yang pertama ialah model dividen konstan, model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Lalu yang ketiga, model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau yang tidak konstan. Kita bahas yang penilaian saham yang dipegang satu periode dulu. Ini mempunyai rumus seperti ini. Nah, dengan keterangan PV-nya ialah harga saham yang ke atas, D-nya ialah dividen yang akan dibayar 1 tahun yang akan mendatang. P1-nya ialah harga saham 1 tahun yang akan datang. Lalu KS-nya ialah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Adapun contoh kasusnya seperti ini.
Saham yang diperkirakan mempunyai harga saham 1.400 satu tahun yang akan datang. Diperkirakan membayarkan dividen sebesar 200 Rp200 atau 200 perak satu tahun mendatang. Nah, tingkat keuntungan yang disyaratkan ialah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Jawabannya ialah seperti ini. Masukin angkanya, ketemulah jawabannya 1333,3. Lalu jenis saham biasa yang kedua ialah penilaian saham yang dipegang selamanya. Nah, kan tadi dibagi 3 model. Yang pertama ialah model dividen konstan. Nah, model ini mengasumsikan dividen tidak tumbuh dan saham tidak dipegang selamanya dengan rumus seperti ini. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Suatu saham membayar dividen yang konstan sebesar 200 per tahun. Saham yang dipegang selamanya. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut jika tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk saham adalah 20%? Nah, jawabannya ialah seperti ini. Nah, jawabannya ialah 1.000 perak. Lanjut ke model yang kedua ialah model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan. Biasanya perusahaan membayarkan dividen yang tumbuh sehingga dapat diharapkan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tertentu yang dianggap konstan dengan rumus seperti ini. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Suatu saham membayarkan dividen sebesar 200 perak per tahun, kemudian saham diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5%. Nah, tingkat keuntungan yang disyaratkan ialah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Jawabannya seperti ini. Masukin rumus tadi. Nah, jawabannya ialah 1333 perak, 3. Lalu model yang ketiga ialah model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang tidak konstan. Nah, dalam model ini, saham diasumsikan tumbuh cepat pada tahun-tahun awal dan melambat dengan konstan selamanya. Contoh kasusnya ialah seperti ini. Nah, misalkan suatu saham mempunyai tingkat pertumbuhan dividen sebesar 15% selama 5 tahun pertama. Kemudian dividen tumbuh dengan 5% selamanya. Tahun ini membayar dividen sebesar 200 perak. Tingkat keuntungan yang disyaratkan 20%. Berapa harga yang pantas? Jawabannya ada 2 tahap. Yang tahap pertama, hitung pertumbuhan present value 5 tahun pertama. Lalu tahap yang kedua, hitung pertumbuhan present value 6 tahun dan seterusnya. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, diproses sendiri ya, dilihat sendiri. Oke. Setelah kita membahas saham biasa, lanjut ke jenis saham yang kedua ialah saham preferen. Nah, saham preferen ini merupakan gabungan antara saham dan obligasi. Saham preferen membayarkan dividen atau saham, tetapi dibayarkan berdasarkan persentase dari nominal saham preferen. Saham preferen mempunyai rumus seperti ini, harga sama dengan PV sama dengan D per KP. Contoh kasusnya seperti ini. Saham preferen dengan dividen sebesar 20% dengan nilai nominal Rp1.000. Tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 15%. Harga yang pantas untuk saham preferen tersebut adalah, jawabannya seperti ini. Nah, dividen yang diterima ialah 20% dikali 1.200 perak. Masukin rumusnya, harga sama dengan PV sama dengan D per KP. Jawabannya ialah 1333 per 3. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep penilaian surat berharga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.